Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman dari materi paralel database system dan distribusi database system. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Untuk pemateri pertama, dengan saya sendiri, Dedi Agus Supremanja dengan NIM 211509147, dan pemateri kedua yaitu Komang Mahendra dengan NIM 211509178. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang paralel database system. Nah, adapun definisi dari database paralel system ini, yaitu merupakan sebuah database yang file-filenya disimpan pada tiap komputer yang terhubung dengan jaringan, di mana dalam sistem database paralel ini memiliki banyak CPU yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja melalui implementasi paralel dari berbagai operasi seperti membuat data, membuat indeks, dan mengevaluasi query. Pemrosesan paralel membagi tugas besar menjadi banyak tugas yang lebih kecil dan menjalankan tugas secara bersamaan di beberapa node atau CPU. Nah, adapun keuntungan dari paralel database ini, yaitu pertama itu meningkatkan throughput, dan yang kedua itu meningkatkan waktu respon, dan yang ketiga meningkatkan ketersediaan sistem, dan yang keempat fleksibilitas yang lebih besar, dan yang kelima meningkatkan kinerja yang substansial, dan yang terakhir itu berguna untuk aplikasi yang memerlukan database dan pemrosesan transaksi yang besar. Nah, adapun kerugian dari database paralel yaitu pertama itu masalah interferensi, biaya yang cukup mahal, dan masalah squeeze. Nah, pada database paralel di sini terdapat 3 arsitektur. Yang pertama itu arsitektur shared memory multiple CPU, shared disk multiple CPU, dan shared nothing multiple CPU. Nah, shared memory system adalah arsitektur dari database management system, di mana setiap pemrosesan komputer dapat mengakses dan mengolah data dari beberapa modul atau unit memori melalui saluran interkomunikasi. Nah, berikut merupakan gambaran arsitektur dari shared memory multiple CPU. Dapat dilihat di sini, setiap CPU ini membagi resource memori, dapat mengakses memori. Nah, adapun manfaat dari arsitektur shared memory multiple CPU yang pertama itu, komunikasi antar CPU sangat efisien. Data dapat diakses oleh CPU apapun, kapanpun, tanpa dipindahkan dengan perangkat lunak. Overhead komunikasi rendah karena memori utama yang digunakan karena memori utama dapat digunakan untuk tujuan ini, dan layanan sistem operasi dapat dimanfaatkan untuk memanfaatkan CPU tambahan. Nah, adapun batasan shared memory multiple CPU ini, yaitu pertama, akses memori menggunakan mekanisme berkecepatan sangat tinggi dan yang sulit dipartisi tanpa kehilangan efisiensi. Nah, dengan demikian, desain harus berhati-hati agar CPU yang berbeda memiliki akses yang sama ke memori yang umum. Dan yang kedua,
Karena bus komunikasi atau jaringan interkoneksi digunakan bersamaan oleh semua CPU, arsitektur share memory tidak dapat diskalakan melebihi 80 atau 100 CPU secara paralel. Hal ini dapat menghambat jaringan interkoneksi karena jumlah CPU yang meningkat. Dan yang ketiga, batasan CPU yang lebih banyak menyebabkan CPU menghabiskan waktu menunggu giliran di bus untuk mengakses memori. Selanjutnya, share disk multiple CPU. Nah, arsitektur share disk system adalah arsitektur database manajemen sistem di mana setiap prosesor komputer dapat mengakses banyak disk melalui jaringan interkomunikasi. Beberapa CPU terpasang ke jaringan interkoneksi dan setiap CPU memiliki akses penyimpanan disk yang sama atau lebih umum. Nah, berikut merupakan gambaran dari arsitektur share disk multiple CPU. Dapat dilihat setiap CPU di sini memiliki memorinya masing-masing. Nah, adapun manfaat dari arsitektur share disk multiple CPU ini, yaitu pertama, mudah untuk menyeimbangkan beban karena data tidak harus dibagi secara permanen di antara CPU yang tersedia. Yang kedua, menawarkan solusi biaya rendah untuk kegagalan atau kesalahan yang dihadapi. Nah, apabila terjadi kesalahan atau kegagalan CPU, maka CPU lain bisa mengambil alih tugasnya, karena data yang ada di disk dapat diakses oleh semua CPU. Nah, adapun batasan dari share disk multiple CPU ini. Yang pertama itu, share disk arsitektur menghadapi masalah hambatan, interferensi, dan perebutan memori karena jumlah CPU yang meningkat. Nah, semakin banyak CPU yang ditambahkan, maka CPU yang ada akan diperlambat karena akan dapat meningkatkan persaingan untuk mengakses memori dan bandwidth jaringan. Dan yang kedua, arsitektur share disk memiliki masalah skalabilitas. Interkoneksi ke subsistem disk menjadi hambatan terutama ketika database memuat sejumlah besar akses ke disk. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur shared nothing multiple CPU. Nah, shared nothing system adalah arsitektur sistem manajemen basis data di mana setiap prosesor memiliki disk dan memorinya sendiri untuk tujuan alur kerja yang efisien. Dan tidak ada CPU yang dapat mengakses area penyimpanan disk yang sama. Nah, berikut merupakan gambaran arsitektur nothing multiple CPU. Dapat dilihat di sini, satu CPU itu memiliki memori dan disknya masing-masing. Nah, adapun manfaat dari shared multiple CPU ini. Yang pertama itu, arsitektur dari shared nothing meminimalkan bentrokan antar CPU dengan tidak berbagi sumber daya. Dan yang kedua, arsitektur shared nothing mengatasi batasan yang mengharuskan semua input ataupun output melalui jaringan interkoneksi tunggal. Hanya query, akses ke disk non-lokal dan relasi hasil yang melewati jaringan. Yang ketiga, linear speed up dan scale up properties meningkatkan kapasitas transmisi arsitektur share nothing
karena lebih banyak nodes ditambahkan dan oleh karena itu dapat dengan mudah mendukung sejumlah besar CPU. Nah, adapun batasan dari shared noting multiple CPU yang pertama itu arsitektur noting sulit untuk menyeimbangkan beban dikarenakan banyaknya lingkungan multiple CPU. Perlu untuk membagi beban kerja sistem karena cara tertentu hingga semua sumber daya sistem digunakan secara efisien. Yang kedua, mendistribusikan kembali data apabila melakukan penambahan CPU dan disk. Yang ketiga, biaya komunikasi dan akses disk non-lokal lebih tinggi daripada arsitektur disk bersama atau memori bersama. Karena mengirim data melibatkan interaksi perangkat lunak di kedua ujungnya. Dan yang keempat, jaringan kecepatan tinggi dibatasi ukurannya karena pertimbangan kecepatan cahaya. Ini mengarahkan pada persyaratan bahwa arsitektur paralel memiliki CPU yang secara fisik berdekatan dapat menciptakan masalah apabila CPU-nya rusak atau mati. Nah, adapun elemen kunci pengelolaan database paralel, yaitu pertama speed up. Nah, speed up merupakan properti di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan atau melakukan tugas itu berkurang sebanding dengan meningkatnya jumlah CPU dan disk secara paralel. Dan yang kedua itu scale up. Scale up merupakan kemampuan menangani tugas yang lebih besar dengan meningkatkan derajat paralelisme atau menyediakan lebih banyak sumber daya dalam periode waktu yang sama dengan sistem aslinya. Selanjutnya itu ada synchronization, adalah koordinasi tugas-tugas bersamaan. Untuk keberhasilan pengoperasian sistem basis data dan paralel, tugas harus dibagi sedemikian rupa sehingga persyaratan sinkronisasi lebih sedikit. Yang tadi itu adalah locking. Locking merupakan sebuah metode sinkronisasi tugas bersamaan, baik mekanisme pengujian internal maupun eksternal. Nah, digunakan untuk sinkronisasi tugas yang diperlukan oleh sistem basis data paralel. Selanjutnya ada query paralelisme. Nah, query paralelisme ini memungkinkan kita untuk memparalelkan eksekusi beberapa query dengan menguraikan menjadi bagian-bagian yang bekerja secara paralel. Ini dapat dicapai dengan arsitektur shared noting. Paralelisme juga digunakan dalam mempercepat proses eksekusi query karena semakin banyak sumber daya seperti prosesor dan disk yang disediakan, kita dapat mencapai paralelisme dalam query dengan metode berikut. Yang pertama itu input-output paralelisme, yang kedua itu intra-query paralelisme, yang ketiga inter-query paralelisme, yang keempat itu yang kelima itu intra-operational paralelisme. Nah, paralelisme input ataupun output adalah bentuk paling sederhana dari paralelisme, di mana relasi atau tabel dipartisi pada banyak disk untuk mengurangi waktu pengambilan relasi dari disk. Nah, adapun 4 jenis teknis partisi berikut yang dapat digunakan, yaitu pertama
pesan partitioning, yang kedua range partitioning, yang ketiga itu round robin partitioning, yang kelima itu schema partitioning. Nah, selanjutnya itu ada intra-query parallelism. Nah, parallelisme intra-query mengacu pada eksekusi satu query secara paralel pada banyak CPU menggunakan teknik arsitektur self-sorting paralel. Nah, paralelisme intra-query kadang-kadang disebut dengan pemrosesan query paralel. Sebagai contoh, misalnya sebuah relasi tabel telah dipartisi di banyak disk dengan mempartisi jarak pada beberapa atribut dan sekarang pengguna lain menyortir pada atribut partisi. Ini menggunakan dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan pertama dan kedua. Nah, pendekatan pertama yaitu setiap CPU dapat menjalankan tugas duplikat terhadap beberapa bagian data. Dan pendekatan kedua yaitu tugas dapat dibagikan ke dalam sektor yang berbeda dengan masing-masing CPU. Nah, selanjutnya itu interquery parallelism. Nah, dalam paralelisme interquery parallelism ini Nah, dalam paralelisme interquery di sini beberapa transaksi dijalankan secara paralel. Masing-masing satu CPU. Interquery parallelisme merupakan transaksi yang dijalankan secara paralel, masing-masing satu CPU. Interquery terkadang juga disebut dengan pemrosesan transaksi paralel. Penggunaan utama paralelisme antar interquery di sini adalah untuk meningkatkan sistem pemrosesan transaksi untuk mendukung sejumlah besar transaksi per detik. Selanjutnya yaitu intraoperasional paralelisme. Nah, paralelisme intraoperasi adalah semacam paralelisme di mana memparalelkan pelaksanaan setiap operasi individu dari suatu tugas seperti menyortir, menggabungkan, dan memproyeksikan atau sebagainya. Karena jumlah operasi dalam query umumnya kecil dibandingkan dengan jumlah tumpel atau yang diproses oleh setiap operasi, dan skala paralelisme intraoperasional lebih baik dengan meningkatnya paralelisme. Nah, selanjutnya itu operation paralelisme. Nah, dalam paralelisme interoperasi, berbagi operasi dalam ekspresi query dijalankan secara paralel. Nah, ada dua jenis paralelisme interoperation yang digunakan, yaitu pertama coupled paralelisme dan independent paralelisme. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Untuk pemateri kedua akan dipresentasikan oleh teman saya Mahendra. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mahendra.
Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Distributed Database System atau sistem basis data terdistribusi. Namun sebelum itu, sekali lagi perkenalkan nama saya Koma Mahendra dengan NIM 211509178. Baik, langsung saja ke materi. Nah, sebelum memulainya, di sini terdapat konten apa saja yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, DDBS itu sendiri, arsitektur, desain, query processing, concurrency control, dan recovery control. Jadi yang pertama yaitu DDBS itu sendiri, Distributed Database System. DDBS adalah basis data yang secara fisik disimpan di beberapa sistem komputer, di beberapa situs yang terhubung bersama melalui jaringan komunikasi. Sistem basis data terdistribusi menggunakan arsitektur client-server untuk memproses permintaan informasi. Komputer dalam sistem terdistribusi dapat bervariasi dalam ukuran dan fungsi, mulai dari workstation hingga ke mainframe-nya. Nah, ada pun jenis-jenis dari DDBS itu sendiri. Yang pertama adalah homogen. DDBS homogen adalah bentuk paling sederhana dari basis data terdistribusi di mana terdapat beberapa situs masing-masing menjalankan aplikasinya sendiri pada perangkat lunak DBMS yang sama. Jadi dalam DBMS homogen, penggunaan DBMS tinggal menghindari masalah kapabilitas database yang tidak cocok antar node, karena semua dikelola dalam satu kerangka kerja. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ini merupakan contoh dari jenis dari database homogen. Selanjutnya adalah jenis dari heterogen. DDBS heterogen, yakni setiap server atau situs adalah DBMS yang terpusat, independen, dan otonom yang memiliki pengguna lokal, transaksi lokal, dan administrator basis data DBA itu sendiri. Sistem database heterogen ini memiliki standar yang diterima dengan baik untuk protokol gateway dalam mengekspos fungsionalitas DBMS ke aplikasi eksternal. Berikut adalah contoh dari DDBS heterogen. Bisa dilihat ini merupakan database yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari DDBS itu sendiri. Yang pertama, peningkatkan efisiensi pengolahan dengan menjaga data dekat dengan titik yang dimana itu paling sering digunakan. Yang kedua, manajemen yang efisien distribusi data dengan tingkat transparansi yang berbeda. Meningkatnya otonomi daerah di mana setiap situs dapat mempertahankan tingkat kontrol atas data yang disimpan secara lokal. Selanjutnya, peningkatkan aksesibilitas dengan mengizinkan untuk mengakses data antara beberapa situs, peningkatkan kinerja, dan peningkatkan skalabilitas. Ekspansi lebih mudah dengan pertumbuhan organisasi dalam hal menambah lebih banyak data, situs database, atau menambah lebih banyak CPU. Selain keuntungan, ada juga kelemahan dari DDBS. Yang pertama, pemulihan kegagalan lebih kompleks. Peningkatan kompleksitas dalam desain dan implementasi sistem, transparansi yang meningkat mengarah pada kompromi antara kemudahan penggunaan biaya overhead untuk menyediakan transparansi. Peningkatan biaya pengembangan perangkat lunak, potensi bug yang lebih besar, peningkatan overhead pemrosesan, masalah teknis yang menghubungkan mesin yang berbeda, kesulitan dalam kontrol integritas database, dan masalah keamanan data yang direplikasi di beberapa lokasi jaringan. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu arsitektur DDBS. Arsitektur yang pertama adalah client server, yang terdiri dari komponen utama, klien dalam bentuk workstation, cerdas sebagai titik kontak pengguna. Replikasi client server ini dapat dilihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi, server DBMS sebagai sumber daya umum melakukan tugas khusus untuk perangkat yang meminta layanan mereka. Jaringan komunikasi yang menghubungkan klien dan server, serta aplikasi perangkat lunak yang menghubungkan klien, server, dan jaringan untuk membuat arsitektur logis tunggal. Yang kedua ada arsitektur collaboration server system.
Beberapa server basis data masing-masing mampu menjalankan transaksi terhadap data lokal yang secara kooperatif mengeksekusi transaksi yang mencakup banyak server. Ketika server menerima query yang memerlukan akses ke data server lain, itu menghasilkan permintaan yang sesuai subquery yang dieksekusi oleh server lain dan menggabungkan hasilnya untuk menghitung jawaban atas query awal. Yang ketiga adalah middleware system. Middleware system dapat dilihat pada gambar di samping yang mengilustrasikan contoh arsitektur akses data middleware. Jadi, akses data terdiri dari antarmuka, program aplikasi middleware AIP-nya, machine middleware, dan driver antarmuka aslinya. Nah, kemudian ke materi selanjutnya adalah desain DBS. Yang pertama itu adalah data fragmentation, yaitu teknik memecah database menjadi unit logis per partisi dia, yang dapat digunakan untuk menyimpan di berbagai situs. Nah, dalam fragmentasi ini, suatu relasi dapat dipartisi atau difragmentasi menjadi beberapa fragmen atau potongan untuk tujuan penyimpanan fisik, dan mungkin ada beberapa replika dari setiap fragmen. Fragmen itu ada 3, ada horizontal, vertikal, dan campuran. Nah, untuk horizontal, membagi relasi secara horizontal dengan menugaskan setiap tapal atau grup. Dari tapal relasi ke satu lebih fragmen, di mana setiap tapal atau subset memiliki makna logis tertentu. Nah, untuk vertikal, mendekomposisi secara vertikal dengan kolom atribut. Dari sebuah relasi hanya menyimpan atribut tertentu dari relasi tersebut pada situs tertentu, karena setiap situs mungkin tidak memerlukan semua atribut dari sebuah relasi. Nah, berikut adalah contohnya. Yang gambar kiri merupakan representasi dari fragmentasi horizontal, dan yang kanan adalah vertikal. Bisa dilihat dari tabelnya, yang kiri dieksekusi dengan fragmentasi horizontal, dan yang ini dieksekusi dengan fragmentasi vertikal atau ke bawah. Nah, selanjutnya ada fragmentasi campuran, yaitu horizontal dari suatu relasi diikuti oleh fragmentasi vertikal. Maka itu disebut fragmentasi campuran. Didefinisikan menggunakan operasi pemilihan select dan proyeksi project dari aljabar relasional. Relasi asli diperoleh dengan kombinasi operasi join dan union. Selanjutnya, ada data allocation. Alokasi data yang menggambarkan proses memutuskan tentang menemukan atau menempatkan data ke beberapa situs. Berikut adalah strategi penempatan data yang digunakan dalam sistem basis data terdistribusi. Yang pertama ada centralized, yaitu seluruh database tunggal dan DBMS disimpan dalam satu situs, namun pengguna didistribusikan secara geografis ke seluruh jaringan. Yang kedua adalah partitioned or fragmentasi. Jadi basis data dibagi menjadi beberapa bagian atau fragmen yang terpisah dan disimpan di beberapa situs. Yang ketiga ada replicated, atau salinan dari satu atau lebih fragmen database disimpan di beberapa situs. Dengan demikian, lokalitas referensi, keandalan, dan ketersediaan kinerja dimaksimalkan, namun biaya komunikasi dan penyimpangan sangat tinggi. Selain data allocation, ada juga data replication. Replikasi data, teknik yang memungkinkan penyimpanan data tertentu di lebih dari satu situs. Jadi sistem mempertahankan beberapa replika identik atau salinannya dari relasi dan menyimpan setiap replika di situs yang berbeda. Biasanya replikasi data dikenal untuk meningkatkan ketersediaan sistem. Apa untungnya dari data replikasi? Yang pertama, replikasi data meningkatkan kinerja operasi baca dengan meningkatkan kecepatan pemrosesan di lokasi. Yang kedua, replikasi data meningkatkan ketersediaan data untuk transaksi only read-nya. Nah,
Ada juga kelemahan dari data replikasi adalah peningkatan overhead untuk memperbarui transaksi tersebut. Kompleksitas yang lebih besar dalam mengontrol pembaruan bersamaan dengan beberapa transaksi data yang direplikasi. Nah, kemudian ada query processing. Dari data distribusi, untuk mengevaluasi permintaan yang dikeluarkan di situs tertentu, mungkin diperlukan untuk mentransfer data antar berbagai situs. Oleh karena itu, penting di sini untuk mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk mengakses query seperti itu, yang sebagian besar akan terdiri dari waktu yang dihabiskan untuk mentransmisikan data antar situs, dan bukannya waktu yang dihabiskan untuk pengambilan dari penyimpanan teks atau kompresi. Maka eh, untuk itu, operasi semi-join digunakan untuk mengurangi ukuran relasi yang perlu ditransmisikan dan juga biaya komunikasinya jadi lebih murah. Nah, kemudian kita lanjut ke DDBS Concurrency Control. Pada konkurensi ini ada dua. Yang pertama, distributed deadlock. Seperti pada DBMS terpusat, kebuntuan harus dideteksi dan diselesaikan dalam DDBS dengan membatalkan beberapa transaksi kebuntuan atau transaksi deadlock. Jadi, setiap situs mengelola aggregate tunggu lokal, LWFG, dan siklus dalam grafik lokal menunjukkan deadlock. Yang kedua ada timestamping, metode untuk mengidentifikasi pesan dengan waktu transaksinya. Setiap salinan item, data bersih dua nilai stempel waktu. Yang pertama, stempel waktu baca dan stempel waktu tulis. Yang juga setiap transaksi dalam sistem diberi nilai timestamp yang menentukan urutan kemampuan serialnya. Nah, yang terakhir adalah materi tentang recovery control dari database terdistribusi. Di sini terdapat dua. Yang pertama, two-phase commit atau 2PC adalah teknik yang paling sederhana dan paling banyak digunakan untuk pemulihan dan kontrol konkurensi yang di lingkungan basis data terdistribusi. Mekanisme ini menjamin bahwa semua server basis data yang berpartisipasi dalam transaksi terdistribusi, baik semuanya commit atau batalkan semua. Yang kedua adalah three-pass commit atau 3PC adalah perpanjangan dari protokol commit dua fase. Ini menghindari batasan pemblokiran dari protokol commit dua fase. Jadi 3PC ini adalah non pemblokiran untuk kegagalan situs kecuali jika terjadi kegagalan pada semua situs. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Di sini saya akan mengakhiri presentasi ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.